Nikita Mirzani berbagi pizza untuk 700 orang di tahanan habiskan 10 juta rupiah. Jessica Iskandar ngaku stres tak bisa bayar cicilan. Dewi Persik gelar sayembara berhadiah 100 juta rupiah cari emak-emak yang menudingnya jual diri. Atta Halilintar hingga Taki Malik dipolisikan, dilaporkan pihak ini dengan dugaan telah merugikan 28 miliar. Korban tewas pesta Halloween di Itaewon bertambah jadi 151 orang. Sebagian besar anak muda. Semuanya terangkum dalam Celebrity and Netizen. Hai netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan aku Fania. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen dari selebriti tersebut. Hanya di CNN Celebrity and Netizen. Halo netizen. Senang banget loh akhirnya bisa bertemu lagi dengan netizen di rumah untuk menyampaikan informasi seputar selebriti yang lagi viral. Tapi sebelum itu, Fania mau tanya dulu nih, kabarnya Cema hari ini yang kemarin tuh habis tumbang katanya. Tumbang tindih ya kan? Tumbang tindih. Aduh, jangan sampai ya kan, apalagi kejadian tumbang tindih itu ada tuh kejadian di salah satu di Korea Selatan kemarin ya. Itu kayaknya jadi trauma tersendiri nih untuk kita semua ya. Jangan sampai kita tuh terlena dengan euforia yang ada ya kan. Kita harus berhati-hati. Tapi sekarang Cema baik banget ya kan, apalagi sekarang informasinya sangat-sangat beragam, banyak banget yang akan kita berikan kepada netizen di rumah nih. Kalau Fania sendiri gimana kabarnya? Senang banget dong, hari ini lagi jadi cewek mamba ya, jadi kayak kelihatan lebih elegan kok, ya nggak sih? Kayak lebih behave ya, udah behave banget iya. kan Cema. Ya udah nih, ini pasti netizen di rumah udah pada nungguin kira-kira ada berita update apa nih seputar selebriti. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke informasi pertama kita nih, Cem. Datang dari siapa sih, Cem? Langsung kita lihat di belakang nih artikelnya ya. Oke. Ini kita Mirzani berbagi pizza untuk 700 orang di tahanan, habiskan Rp 10 juta rupiah. Waduh, ini kayaknya buat anak-anak kos bisa kali ya mampir ke sana. Aduh, jangan dong ya kan. Berarti itu anak-anak kosnya orang-orang kriminal dong. Jangan sampai ya kan. Gimana tuh, Cem? Ya walaupun kita pemirsa ini bisa berbagi di tahanan ya kan, itu bisa jadi salah satu contoh juga ya kan. Jadi sosok yang lebih baik mungkin ke depan. Oh iya, jadi bertobat ya. Jadi akhirnya bisa baik ke semua orang sekarang ya kan. Kira-kira seperti apa sih emangnya membagikan pizza ke 700 orang ke dia? Daripada penasaran, kita langsung lihat aja nih informasi lengkapnya. Ini dia. Ikut seneng deh kalau misalnya akhirnya tuh sekarang bukan berbicara ke orang lain lagi, tapi lebih berbagi ke orang lain. Terutama makanan favorit Fania juga ya, itu bisa disalurkan juga ke kosan Fania ya. Jadi bisa lebih hemat gitu loh, Cem. Atau enggak Fania harus tidak pencemaran nama baik dulu nih ya. Biar dikasih pizza sama Nikita Mirzani. Tapi di sini juga ada hal yang lucu juga di balik cerita ini ya kan. Jadi katanya Nikita Mirzani itu lagi pengen makan pizza. Ya, terus tiba-tiba dia teringat ya kan, biar merasakan hal yang sama, biar merasakan enaknya pizza itu seperti apa, dia langsung beli untuk 700 orang tahanan di sana. Waduh, ini udah bestie banget sama semuanya ya, maunya tuh semuanya merasakan apa yang dia lagi rasakan ya kan. Bener banget ya kan, apalagi kita tahu sendiri kan sekarang nih kita menjadi juga masih ditahan di Rutan Serang ya kan, untuk dilakukan pemeriksaan atas kasusnya yang dilaporkan sama Dito Mahendra, pencemaran nama baik ya kan, dan mudah-mudahan kasusnya cepat selesai juga. Dan di sini juga kita udah kelihatan ya kan, ternyata kita Mirzani punya jiwa sosial yang cukup besar ya kan, dan bahkan menjadi nilai positif dari netizen di rumah ya. Banyak banget orang-orang yang berkomentar positif akan Nikita Mirzani yang memberikan pizza kepada 700 orang tahanan di sana. Wah, ini kita coba lihat ya, kira-kira netizen pada ngomong apa sih melihat Nikita Mirzani yang sekarang itu jadi orang yang sangat berbagi banget nih. Kita langsung lihat aja nih komentar pertama datang dari siapa nih, Cem? Nih langsung di belakang ya, komentar pertama langsung datang dari Helvi Nasrun. Semoga tetap di sana ya Nyai, agar tetap memberi berkah untuk semua. Aduh. Itu sama katanya. Aduh, ini kayaknya antara doa baik atau doa seperti apa, atau sindiran ya kan. Karena diminta untuk tetap ditahan, tapi diminta juga untuk berbagi. Tapi mungkin ini juga kalau misalnya dia di luar rutan atau di luar tahanan seperti itu, dia kan kayak lebih apa ya, kayak membicarakan apa, menanggapi apa. Kalau di sini kan kayak bener-bener kalem, berbagi, ya kan, hal-hal positif aja nih yang terdengar gitu. Tapi agak sarkastik ya netizen yang satu ini ya. Coba kita lihat netizen kedua pada ngomong apa sih? Apakah masih sarkastik juga atau udah mulai memuji dan jadi fansnya Nikita Mirzani nih? Coba.
Kita langsung lihat aja nih komentar pertama langsung, kedua ya. Kedua langsung datang dari _Syam23. Dia bilang katanya, tahanan kok bisa bebas pesan di luar, alangkah lucunya negeri ini. Paling juga cari muka sama tahanan yang lain. Oh ya, soal dipikir-pikir ya juga ya gimana cara pesennya ya, Jam? Tapi kalau misalnya kita melihat itu masih dalam pemeriksaan, ya kan belum benar-benar statusnya sebagai tersangka ya kan, atau ditahan benar-benar. Tapi dia dibelikan sama asistennya kalau nggak salah. Oh, itu satu mobil tuh penuh dengan 700 pizza. Waduh, banyak banget loh. Itu boleh diantar ke rumah Fania. Oke, tetap ya si anak pizza banget ya anaknya tuh ya. Ya udah, kita lihat nih komentar ketiga kira-kira seperti apa ya. Langsung datang dari Rahayuning 14, emang beda kelas ya kalau di dalam yang beruang sama yang tidak. Mau Herman tapi ini negeri saya katanya. Heran. Netizen, ini belum ketok palu juga kok ya. Jadi kita dibebaskan untuk membeli atau makan apapun gitu kan yang kita mau. Yang jelas harus sesuai dengan aturan yang ada dan dengan uang kita sendiri ya. Jangan dengan uang orang lain ya, itu yang paling banget. Mungkin aja dia juga udah mulai bagi-bagi pizza sekarang untuk biar kedepannya kalau misalnya jadi tersangka pun udah ada bestie di sana. Jadi nggak sendiri-sendiri banget gitu kan. Jadi biar ada nilai kelakuan baik, biar masa tahanannya itu dipotong atau enggak. Oh tidak ya, dong, seperti itu, ya. Tidak seperti itu ya. Ya udahlah, kita tinggalkan nih berita dari Nikita Mirzani yang membagikan pizza ya kan. Kita beralih lagi ke informasi berikutnya, kira-kira datang dari siapa nih? Ini langsung datang dari, kita langsung lihat di belakang sini. Jessica Iskandar ngaku stres, tidak bisa bayar cicilan. Waduh, apakah ini dampak dari hilangnya 10 miliar nih? Yang karena mobil itu ya, Cem? Waduh, kasihan banget ya. Mungkin saya habis ini Cema bisa membantu ya. Boleh aja, langsung ke Cema aja ya. Kayaknya tuh kaya banget ya. Jadi daripada penasaran, langsung aja kita lihat nih informasi selengkapnya. Ini dia. Waduh, dampak dari penipuan ya kan, kerugian sampai 10 miliar rupiah dan mobil-mobil mewahnya hilang begitu saja. Itu mengakibatkan kepada perekonomian Jessica Iskandar ya kan. Bahkan dia tidak bisa membayar cicilan katanya. Dan bahkan dia tuh berpikir sebelumnya kayak ya udahlah bisa lah gitu, menjalani kehidupan seperti biasanya, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Lebih ke kena mental juga ya Bun, karena kalau dipikir-pikir lagi, kalau di overthinking pasti tuh 10 miliar tuh banyak banget loh Cem. 10 miliar banyak Fania. Itu dia, apalagi kan dia nabung dengan hasil usahanya sendiri yang mungkin bertahun-tahun, terus tiba-tiba hilang dengan seketika, pasti ada rasa sakit hati dan juga ya kena ke psikis juga yang mungkin membuat dia jadi stres juga sekarang. Apalagi sebelumnya kan udah ada isu juga kalau misalnya Jessica Iskandar harus menjual rumah pertamanya nih dari hasil terjadi entertainment ya kan. Akibat ruginya yang 10 miliar itu gitu loh, kayak banyak banget lah hal-hal yang terjadi sama Jessica Iskandar akhir-akhir ini kan. Itu dia, ya semoga bisa cepat diselesaikan hutang-hutangnya. Mungkin aja ada followers di luar sana atau netizen yang mau ngebantu juga boleh banget supaya bisa cepat selesai masalahnya. Atau sultan-sultan ya kan. Nah, sultan-sultan berbagi lah ya, berbagi ya. Jadi kita lihat komentar netizen menanggapi Jessica Iskandar ini yang tidak bisa bayar cicilan katanya, dan stres katanya ya. Kita langsung lihat aja nih, komentar pertama datang dari siapa nih Cem? Dari Lestari Rati 95, jedar aja stres apalagi aku yang gajinya remahan rengginang dan punya cicilan katanya. Waduh. Setiap orang tuh punya batas cicilannya berbeda-beda ya kan. Tergantung penghasilannya. Kalau misalnya Jessica Iskandar kan penghasilannya sebelumnya juga lumayan. Jadi apa ya, hal-hal yang dibeli juga lumayan nilainya. Jadi pasti cicilannya juga besar. Kalau misalnya kayak orang-orang kayak kita mah, ya cicilannya ya motor aja lah 12 kali ya udah setahun atau enggak 3 tahun ya kan. 1 bulan 600.000 masih stres kayaknya ya. Itu dia. Makanya kan semua orang tuh punya bebannya masing-masing itu. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya kita berniat untuk menyelesaikan cicilannya pasti selesai kok. Jadi netizen jangan overthinking juga, jangan sampai karena idolanya stres jadi ikutan stres semuanya gitu loh. Yang penting usaha aja ya. Iya, yang penting usaha aja. Ya udah nih, kita langsung bacain nih. Komentar kedua nih datang dari siapa ya? Di sini langsung datang dari Intan Yulia. Dia bilang katanya jangan curhat sama kita Mbak, kita aja lebih susah. Tapi nggak ngeluh kok, nggak bakal bisa bantu juga. Curhat sama Tuhanmu aja, minta pertolongan. Bener banget ya, mungkin harapannya di sini Jessica juga menceritakan keluh kesahnya supaya ada yang membantu kali ya. Kali aja dia bisa live Instagram kayak Bunda Korla dan banyak banget masukan dan juga transferan yang dateng gitu loh Cem. Bener banget ya kan, tapi ini bisa jadiin contoh juga loh ya kan. Apalagi sekarang tuh teknologi semakin berkembang kan. Banyak banget cara orang-orang untuk menghasilkan pundi-pundi ya kan. Dari salah satunya
dari live ya kan, live salah satu sosial media yang bisa menghasilkan juga. Mungkin di sini juga Jedar bisa melakukan hal itu karena kayaknya Jedar sekarang juga masih kayak fokus sama proses apa ya, mencari keadilan ya kan atas hilangnya 10 miliar tersebut dan kayak belum fokus sama yang lainnya. Itu dia. Mungkin aja bisa kayak SMA yang live 160 jam ya. Aduh, 160 jam dalam berapa lama ya kan? Kayaknya tuh nggak tidur-tidur ya kan. Jangan dong, meninggo itu. Ya udah, kita lihat di komentar berikutnya kira-kira datang dari siapa ya. Langsung dari Rizal Tarigan Tendang katanya. Betul kata pepatah, orang miskin tidak takut kaya, tapi orang kaya takut miskin katanya. Sebenarnya bukan orang kaya takut miskin ya kan, tapi di sini juga beda ya kan definisinya. Di sini juga kan kita punya tanggung jawab untuk melunasi cicilan dan membayar cicilan. Nah itu yang membuat Jessica Iskandar juga stres ya kan, karena tanggung jawab dia itu tidak bisa dipenuhi oleh dia sendiri. Bahkan kan kayak banyak banget apa ya, kayak keluarga-keluarga lain juga merasakan hal yang sama. Bukan gara-gara takut miskin kok netizen. Itu dia, masih banyak yang harus ditanggung, tapi harapannya dari kita juga semoga bisa diselesaikan masalahnya, bisa ada pemikiran yang jernih, mungkin dia dapat panggung atau apa pekerjaan lain supaya bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Pasti yuk, semangat yuk, bisa yuk ya. Bisa, ya udah. Kita langsung lanjut lagi nih ke informasi selanjutnya. Ini datang dari siapa sih, Cep? Langsung kita baca artikelnya di belakang ya. Nih, Dewi Persik bikin sayembara berhadiah 100 juta rupiah. Cari mak-mak yang menudingnya jual diri katanya. Wah, ini kasus yang lagi panas banget ya kan, lagi dibahas sama netizen. Bahkan ada pro dan kontra di balik kasus ini. Kira-kira seperti apa sih pro kontranya dan juga informasi lengkapnya? Kita langsung lihat aja. Ini dia. Waduh, tapi emang sih kalau Fania sendiri dituding untuk jual diri ya itu udah gue cari-cari tuh Cep orangnya, gue hukum tuh. Karena maksudnya nggak semua orang tahu pekerjaan kita seperti apa, susah kerasnya kehidupan ini untuk mencari duit dan bisa-bisanya netizen yang semudah itu berkatanya gitu loh Cep. Bener banget ya, apalagi kita tahu sendiri nih kalau misalnya Dewi Persik juga salah satu artis atau penyanyi yang sering warawiri di televisi ya kan. Jadi udah jelas sih penghasilannya seperti apa. Tapi masih ada ya kan, kalau misalnya orang yang nggak suka tetap nggak suka mau kayak gimana pun. Nah, mak-mak yang satu ini menuduh Dewi Persik untuk menjual diri katanya. Sempat menjual diri ini di salah satu sosial media. Dan ini membuat geram Dewi Persik sampai membuat sayembara nih untuk mencari mak-mak tersebut ya kan, dan dibayar 100 juta yang siapa yang bisa menemukan. Nah, tapi lucunya juga ada beberapa netizen yang komentarnya tuh malah buruk terhadap hal tersebut nih Cem. Aneh banget ya. Justru kalau misalnya Fania pun juga pasti marah dan mencari orangnya siapa. Benar sih. Ya udah kita lihat nih komentarnya, apakah ada yang buruk atau seperti apa ya. Nih komentar pertama langsung datang dari nih ya. Bening Skincare Malang katanya, keterlaluan sih emang, you bijak you sebagai netizen. Ikut kesel boleh, tapi harus bisa kontrol diri dan ucapannya Bu Ibu katanya. Bener banget ya kan, kesel boleh, nggak suka boleh ya kan, tapi kita juga harus mengkontrol, kita harus menyaring ya kan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan. Jangan sampai malah jadi bumerang untuk kita sendiri. Itu dia, jangan sampai nanti kalau ketangkep polisian jadi nangis deh, nangis kan. Ya udah nih, kita langsung lanjut lagi baca komentar selanjutnya. Di sini langsung datang dari Ran_Novieta. Dia bilang katanya nyerahin diri aja Bu, jadi ibu yang dapat 100 juta. Siapa tahu dilebihin buat ongkos. Waduh, ini agak sarkastik ya. Tadi kan memang dicari ya siapa. Kalau ibu-ibunya menyerahkan diri, berarti dikasih juga nggak sih? Langsung dong ya kan. Nih. Yang penting udah ketemu nih ibu-ibunya seperti apa sosoknya ya kan. Lebih bagus kayak gitu sih benar. Iya, menyerahkan diri langsung dapat uang tunai 100 juta. Itu dia, kapan lagi ya? Ini antara ide buruk dan ide baik ya kan. Jadi kita lihat di komentar berikutnya. Langsung datang dari Hanafi Halim. Nangis ibu itu kalau ketemu, terlepas dari huru hara yang DP buat, tak sepantasnya juga mulutnya ibu itu berkata tak sepatutnya. Ketar-ketir kau bu sekarang, katanya. Bener banget ya kan. Nah, bahkan sekarang Dewi Persik sedang mencari-cari keberadaan ibu tersebut di mana ya kan. Dan menyuruh netizen untuk memberikan informasi terlengkap ya kan, dan mendapatkan 100 juta rupiah. Tapi di sini juga banyak banget netizen yang membandingkan nih antara Dewi Persik sekarang dan juga Lesti Kejora katanya. Tuh, Lesti itu seorang yang bisa memaafkan atas kasus KDRT yang dialami oleh suaminya. Tapi kenapa Dewi Persik tidak bisa memaafkan ibu-ibu tersebut? Gitu. Ini soalnya masalah harga diri nih, Cep. Tapi ya udah, semoga cepat selesai masalahnya dan kedepannya nggak ada lagi nih netizen yang berkomentar kayak gitu ya. Tolong disaring. Dan ternyata netizen, informasi tadi menutup segmen kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana, sehabis ini kita akan memberikan informasi terupdate lainnya. Makanya tetap di CNN, Celebrity and Netizen.
di CNN Celebrity and Netizen. Waduh, dibuka dengan informasi yang cukup menarik nih Fania ya. Kita langsung lihat aja nih informasi yang ada di belakang sini nih Cem. Atta Halilintar hingga Taki Malik dipolisikan. Dilaporkan pihak ini dengan dugaan telah merugikan 28 miliar. Waduh. Telah merugikan 28 miliar itu uang semua ya Fania ya? Ya, tadi aja yang 5M aja udah banyak ya tadi si 5M, 10M udah banyak ya kan, apalagi sekarang 28M. Tapi katanya ini juga diduga kayak terlalu banyak dugaan sih sebenarnya ya kan, berawal dari Atta Halilintar yang menjual atau melelang headbandnya seharga 2,2M tapi berujung kepada tuduhan yang merugikan 28 miliar. Jadi kayak masih banyak banget nih informasi yang simpang siur di balik ini semua. Itu dia. Ya moga-moga cepat diselesaikan karena anehnya tuh malah penyelenggara acaranya yang menuduh si Atta Halilintarnya. Atau mungkin Atta Halilintarnya ada kasus apa nih? Menggelapkan dana mungkin atau apa nih? Waduh. Aduh, jangan sampai ya kan. Kayak kasus trading yang kemarin ya. Tapi ya mudah-mudahan proses dan kasus ini juga cepat selesai dan kayak maksudnya nggak banyak orang yang dirugikan dengan kasus ini ya kan. Apalagi kayak nama baik seseorang tuh yang udah dibangun hanya karena tuduhan semata terus kayak hancur seketika. Betul banget. Aduh, kita langsung lihat aja nih komentar netizen menanggapi hal ini. Kira-kira pada komentar apa sih? Komentar pertama datang dari siapa nih, Cep? Langsung kita lihat di belakang ya. Komentar pertama langsung datang dari Fine Foodie 95. Ya, mereka kan juga korban. Kalau mereka tahu mana mungkin sih mereka mempromosikan lagian kok pada nggak kapok-kapok ya. Percaya aja sama investasi nggak jelas katanya. Kan? Aduh, ini emang sih ya kalau misalkan kayak ngomongin investasi, sesuatu hal yang tidak jelas, ya kan hasilnya dari mana, prosesnya seperti apa, itu banyak banget dugaan-dugaan dan ketidakjelasannya ya kan. Ini netizen di rumah udah kerja aja 1 bulan gajian, udah kayak gitu ya kan. Daripada kayak tiba-tiba investasi dapat penghasilannya lebih tapi nggak tahu dari mana. Itu dia, kalau kerja yang pasti aja, investasi juga investasi yang pasti aja gitu loh. Ya udah kita langsung lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya. Di sini langsung datang dari Anis_Cinta, dia bilang katanya gokil yang dilaporkan malah yang termasuk korban tipuan. Karena Taki dan Bang Atta kan cuma lelang barang, rada-rada kayaknya yang laporin. Wah tuh kan. Ini harus di-cross-check lagi, harus ada klarifikasi dari dua belah pihak juga nih. Ini sebenarnya yang mana nih bener? Karena dugaannya seperti yang dibilang siapa tadi ya, ada banyak banget. Jadi kita sebagai netizen pun juga bingung kenapa dilaporin padahal dia bikin acara. Dia juga yang mempromosikan hal tersebut gitu loh. Jadi bingung kan? Bingung kan? Cuma juga bingung ya. Ya udah kita lihat di komentar berikutnya nih ya. Kira-kira langsung datang dari siapa ya? Ya. Dari Norma Julia 9. Wong mereka lelang barang terus dibeli Reza Paten, Atta dan Taki nggak ikutan tradingnya woi, udah kayak kasus Doni Salmanan dan Armu. Ini mah asem kena getahnya katanya, bener banget ya kan. Tapi cukup membingungkan juga sih sebenarnya ya kan. Harga headband dijual dengan 2,2M. Wah luar biasa. Waduh, ini dapat 2,2M ini dari mana? Itu kan yang dipertanyakan sebenarnya. Ya udah mudah-mudahan kasus ini juga cepat selesai dan semuanya juga bisa mengklarifikasi ya kan biar jelas gitu loh titik temunya tuh di mana, jangan sampai kayak memberikan informasi cuma setengah-setengah ya, lapor-laporan dan lain sebagainya. Benar. Ya udah kita tinggalkan nih informasi tadi, kita beralih ke informasi terakhir nih Fania. Nah, informasi terakhir ini adalah informasi yang tadi aku bilang di awal dan kita bicarain di awal juga nih Sam. Soal pesta yang diadakan di Korea Selatan. Kita langsung lihat aja nih artikelnya dari belakang sini. Korban tewas pesta Halloween di Itaewon bertambah jadi 151 orang, sebagian besar anak muda. Waduh, ini agak serem ya Bun. Karena semuanya juga nggak ada yang berekspektasi kalau akan terjadi seperti ini dan menjatuhkan banyak sekali korban. Kira-kira seperti apa nih netizen? Informasi lengkapnya daripada penasaran kita langsung lihat aja. Ini dia. Cema, Fania, dan juga kru yang bertugas mengucapkan turut berduka cita nih atas kepergian beberapa orang. Bahkan banyak banget ya kan korban dari acara Halloween tersebut. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua ya, agar tetap berhati-hati dalam setiap kondisi. Karena
Emang sih, apa ya, kayak 2 tahun kita terperangkap dalam pandemi, terus sekarang kita diberi kebebasan kembali, tapi jangan sampai kita lepas kontrol dari semua ini. Itu dia, dan moga-moga juga kedepannya ini bisa jadi pelajaran ya, nggak cuma di Korea, tapi juga di Indonesia. Karena dari kemarin pun juga selama Halloween tuh banyak banget yang mengadakan pesta kan. Tapi untungnya memang ada beberapa yang terjaga, tapi ada beberapa juga yang kurang terkontrol nih. Jadi moga-moga kedepannya juga apapun yang diadakan acaranya bisa diatur dengan baik dan tidak terjadi seperti ini. Ya udah, kita lihat nih komentar netizen menanggapi korban yang semakin bertambah nih ya kan dari kasus ini. Komentar pertama langsung datang dari Novi Setiono, The Real Halloween Creepy. Ini representasi kasus Kanjuruan kemarin, banyak meninggal gara-gara panik, ada gas air mata dan berebut pintu keluar. Bener banget ya kan, ini tumpang tindih banget ya kan, banyak banget korban-korban yang sesak nafas dan kayak semakin bertambah nih korbannya. Mudah-mudahan cukuplah di angka segini, jangan sampai ada perdamaian lainnya. Itu dia, dan moga-moga orang yang dikabarkan hilang pun juga bisa cepat ketemu ya, dan juga kembali bersama keluarganya. Ya udah, kita langsung lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya. Di sini langsung datang dari Amber_tan90, dia bilang katanya pesta Halloween sampai penuh orang gitu ya. Kok gak ada yang rasa takut ya? Ada yang gendong anak kecil pula. Jangan sia-siakan hidupmu guys demi party sana sini. Aduh, ya mungkin balik lagi ya, karena 2 tahun juga udah gak pernah ngerasain yang namanya pesta Halloween. Dikasih kesempatan akhirnya kesana semua, tapi juga gak pernah expect kalau akan seramai itu, dan bahkan tidak ada yang mengontrol. Karena waktu itu polisinya juga baru datangnya udah banyak, 100-an orang, cuman tetap belum cukup karena orang di sana tuh bener-bener banyak banget guys. Lebih dari 100.000 orang yang datang gitu ya. Ya udah, kita lihat nih komentar berikutnya kira-kira seperti apa ya. Langsung datang dari Aaceng 13, Halloween bukan budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu adu bacot, saling nyindir dan koar-koar di sosmed, real cuy katanya. Ya kan, ini mungkin beda pemikiran aja ya, tapi jangan sampai lah kayak kita sebagai warga Indonesia berkomentar seperti ini, karena dari kejadian kemarin juga ada 2 warga Indonesia yang menjadi korban tapi selamat ya kan, untungnya. Dan ada satu juga nih aktor Korea Selatan yang menjadi korban jiwa juga. Aduh, semoga semua keluarga dikuatkan. Kami di sini juga turut berduka cita atas kehilangan kalian. Dan ternyata netizen, informasi tadi barusan tuh menutup perjumpaan kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana, karena di next episode-nya Fania akan memberikan informasi terupdate lainnya kepada kalian semua. Dan Fania juga gak lupa nih untuk ngingetin kalian tentang protokol kesehatan. Ada 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Aku Fania undur diri. Jangan lupa saksikan terus CNN Only on MSC Channel. Bye-bye.